teman-temanku, di zaman kita ini kita akan melihat kegenapan nubuatan ini akan terlaksana. Di zaman kita ini Yesus Kristus akan datang. Dialah the Rock of Ages, batu zaman, kerajaan batu yang dilihat oleh Nabi Daniel terungkit lepas menimpa jari-jari kaki dari patung itu. Maka hancurlah kerajaan dunia ini, diluluh lantakkan, diratakan menjadi abu. Maka kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa sampai selamanya. Daniel pasal yang kedua ini diawali dari mimpi Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar itu adalah Raja Babilonia tahun 600-an sebelum Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah Mesopotamia. Itu di daerah sekitar lembah Sungai Efrat dan Sungai Tigris, cakupan wilayah kerajaan ini. Biasalah kalau pemimpin dia kepikiran sama kerajaannya, dia pikirkan masa depan dari kerajaannya, akhir dari kerajaan ini, dia pikir-pikir dan kebawa tidur. Dan bermimpilah dia atas apa yang dipikir-pikirkannya itu. Tapi waktu dia bangun, dia tidak tahu apa yang dimimpikannya. Agak lain juga ini. Dan dia panggil semua orang berilmu. Di Daniel pasal 2 ayat kedua disebut, Raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Aku bermimpi tadi malam. Sekarang kau ceritakan kepadaku apa yang kumimpikan itu, beserta dengan artinya. Ya tentu kagetlah orang-orang berilmu ini. Orang-orang pintar itu berkata, ceritakanlah ya raja kepada kami apa mimpi tuanku raja, maka kami akan memberitahukan kepada tuanku raja apa arti dari mimpi itu. Ini raja makin emosi dia. Di ayat yang kelima, raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, kamu akan dipenggal-penggal, rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Ayat 10, para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya, besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Ini tiba-tiba langsung waras dan normal orang-orang berilmu ini. Kita persingkat cerita ini, maka setelah raja berbulat hati untuk menumpas segala orang berilmu di kerajaan Babilonia, maka nasib dari Daniel dan kawan-kawannya juga terancam. Karena Daniel ini juga termasuk dalam golongan orang-orang yang berilmu. Tapi bukan dari golongan sihirnya ya, yang golongan terpelajar, yang mempelajari bahasa-bahasa, mempelajari ilmu pengetahuan, dan memberi nasihat kepada raja. Maka terancam juga nyawa Daniel dan kawan-kawannya. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan
dan telah memberitahukan kepadaku. Sekarang apa yang kami mohon kepadamu? Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Mimpi itu diungkapkan kepada Daniel, dan mimpi itu mengungkapkan bukan hanya mengenai kerajaan Babylon, tetapi arti mimpi itu jauh ke depan sampai menyangkut zaman di mana kita hidup sekarang ini. Ayat 31. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. 32. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggannya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya, yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, emas itu, semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui Nabi Daniel, Tuhan menyingkapkan arti dari mimpi raja itu dan harapan dan doa kita. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga pemaparan pada malam hari ini, karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, pikiran kita akan terbuka, kita akan mengerti maksud dari mimpi itu, dan kita ambil satu pelajaran penting untuk diri kita di zaman akhir ini. Ayat 37. Inilah arti dari mimpi itu. Pertama tadi, kepala dari emas. Kepala dari emas. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Oke, kita dapat poin pertama. Kepala dari emas berarti apa? Itu adalah kerajaan Babylon. Andalah itu, di pemerintahan andalah itu, kepala itu, emas itu. Oke? Kita mendapatkan poinnya ya. Kepala dari emas artinya kerajaan Babilonia. Kita masuk ke material selanjutnya. Maka emas, dada dari perak, silver. Ayat yang ke-39. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Oke, setelah kerajaan Babilonia, maka akan ada kerajaan kedua yang berkuasa di muka bumi ini, yaitu kerajaan perak. Mulai dari dada dan lengannya itu dari perak. Lengan kita berapa? Ada dua kan? Itu adalah dua kerajaan. Firman Tuhan ini terbukti benar. Beberapa tahun kemudian ya, setelah mimpi ini, maka mimpi ini terwujud. Pemerintahan Babylon
diserahkan kepada anaknya, yaitu Belshazzar ya, yaitu Belshazzar. Dan memang karena kokohnya kerajaan Babylon ini, mereka sangat percaya diri bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu menghancurkan tembok-temboknya. Jadi dalam situasi perang, bayangkan dalam situasi perang, Belshazzar dan para pegawai-pegawainya mabok di dalam istana raja, dan dengan kurang ajar mengambil perkakas-perkakas dari rumah Tuhan, karena mereka sudah menyerang Yerusalem, lalu mengangkat semua perkakas-perkakas dari rumah Tuhan, diangkat ke Babel. Lalu dengan sombongan, sebenarnya secara tidak langsung, Belshazzar mengatakan, tidak ada Tuhan yang tidak bisa kutundukkan. Jadi dengan sombongnya dia ambil perkakas-perkakas perabot-perabot rumah Tuhan, diisi dengan anggur, lalu mabuk-mabuk dia dengan pegawai-pegawainya. Maka pada malam hari itu juga, sebuah tangan, seram juga ya, ada tangan yang menulis di dinding tembok Babel itu, yang ayat 25, Daniel pasal yang kelima ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Ayat 26, dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Benar, pada malam hari itu, ketika Belshazzar dan semua pegawai-pegawainya mabuk-mabuk dalam istana kerajaan, pasukan Media dan Persia bergabung. Ini dua kerajaan yang berbeda ya, Media, Persia, tapi mereka menjadi sekutu. Sungai Efrat di ujung sana mereka gali buat anak sungai lain. Lalu setelah mereka gali, mereka alihkan sungai Efrat itu melewati galian mereka, sehingga sungai Efrat itu yang mengalir dari tengah-tengah kerajaan Babylon kosong, kering, karena airnya sudah dialirkan melalui jalur lain. Maka ketika anak sungai yang lewat dari kerajaan Babylon itu kering, maka pada malam hari itu, sambil membunyikan serunai perang, tong, masuklah mereka dari bawah gerbang, dari bawah sungai yang sudah kering itu. Maka dibantailah pada malam hari itu Belshazzar dan orang-orangnya. Maka semenjak saat itu, tahun 530, tahun 500-an ya, nanti detailnya nanti kita tinggal searching sendiri, tahun 500-an, maka sah dan resmi kerajaan Babylon beralih kuasa. Sekarang yang berkuasa adalah kerajaan Medo-Parsi, kerajaan kerajaan Media dan Persia. Firman Tuhan yang digenapi. Luar biasa, akurat. Luar biasa bukan? Pelajaran yang sangat penting dan menarik ketika Babylon menyangka tidak ada bangsa yang akan mengalahkannya. Tuhan bekerja melalui bangsa yang lebih kecil daripadanya. Di zaman akhir ini, kerajaan Babylon memang tidak ada lagi secara kerajaan. Tapi prinsip ajarannya atau Babylon secara spiritual masih ada. Dan dia dengan sombong mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkanku. Tapi sama seperti pada malam hari ketika Belshazzar sombong dan pegawai-pegawainya mabuk-mabukan, pada malam hari itu juga Tuhan menghancurkan Babylon. Maka begitu juga Tuhan akan menghancurkan Babel rohani di akhir zaman ini. Wahyu 2 ayat 21, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya.
Jadi perjinahan secara rohani itu sebenarnya Babel secara rohani. Tuhan kasih waktu untuk bertobat tapi sombong, maka Tuhan akan hancurkan dia. Sama seperti Tuhan hancurkan kerajaan Babylon tempo dulu. Siapa yang Tuhan gunakan memimpin Persia, media Persia untuk menyerang Babylon? Yesaya 45 ayat 1 ya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ini luar biasa nubuatan ini. Kores ini belum lahir, dan buku Yesaya ditulis pada abad ke-8 atau tahun 800-an. Jadi 200 tahun sebelum kehancuran media Persia, Tuhan sudah berbicara kepada Yesaya, menubuatkan akan datang Kores, raja Persia, untuk menghancurkan Babel. Sebenarnya ini juga ya nubuatan tentang Yesus Kristus. Dia akan datang. Dia akan datang untuk menghancurkan Babel dan membawa kelepasan kepada umat-umatnya. Jadi siapa sebenarnya yang menghancurkan Babel? Kores itu hanya alat. Sebenarnya Tuhanlah yang menghancurkan Babylon. Daniel 2:21, dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja, mengangkat raja, memberi hikmat kepada orang bijaksana, dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Oke, setelah Medo Persia masih di kitab yang sama di ayat 39. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Kita akan masuk kepada kerajaan yang ketiga, yaitu kerajaan tembaga. Ya, tadi kepala emas Babylon, dada media Persia. Sekarang kita masuk ke tembaga. Kerajaan apakah ini? Kita masuk ke Daniel pasal yang ke-8. Kita baca buku Daniel pasal yang ke-8 agar kita mengerti kerajaan apa ini. Ayat 19-21, lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama, Alexander Agung ini ya, Alexander the Great, dia raja yang pertama. Daniel pasal yang ke-8 menggambarkan peperangan antara kambing jantan dan domba jantan, ya, antara kambing dan domba. Jadi dalam penglihatan Nabi Daniel ada perang dua binatang, kambing dan domba. Domba jantan ini digambarkan sebagai kerajaan Medo Persia, dan kambing jantan adalah kerajaan Yunani. Dengan kata lain, kita sudah ketemu clue-nya ya. Jadi sebenarnya kerajaan yang ketiga setelah kerajaan Medo Persia, maka kerajaan yang muncul yang akan menggantikan kerajaan Medo Persia adalah kerajaan Yunani, dipimpin oleh Alexander the Great, Alexander Agung. Ya, kita lihat dalam sejarah, memang setelah kerajaan Medo Persia, kerajaan yang menguasai seluruh bumi ini adalah kerajaan Yunani. Itu dipimpin oleh, ini luar biasa ya strategi perangnya Alexander Agung ini. Dia di usia yang masih sangat muda, umur 34 tahun ya kalau nggak salah, dia sudah mengalahkan semuanya. Dia sudah mengalahkan banyak kerajaan, dan dia mampu mengalahkan kerajaan Medo Persia di usia yang masih sangat muda. Tapi ya kita sama-sama mengetahui sejarah tragis dari
Alexander Agung, ya, dia mati di usia yang sangat muda, umur 30, saya juga kurang lupa, mungkin 34 ya, nanti tinggal searching aja. Umur 34. Tahu penyebabnya kenapa mati Alexander Agung? Dia mati karena mabuk-mabukan. Dia mabuk, overdosis, akhirnya dia meninggal gara-gara dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Jadi Alexander Agung bisa mengalahkan suatu kerajaan yang besar, tapi dirinya sendiri dia tidak bisa kalahkan. Maka berakhirlah kerajaan Yunani, maka kerajaan keempat, kerajaan yang seperti besi, menggantikannya. Siapakah kerajaan keempat? Maka mari kita lihat pernyataan beberapa sejarawan berikut ini. Izin, ini dalam bahasa Inggris, saya akan bacakan. Theodore Mommsen dalam bukunya History of Rome. On June 22, 168 BC, before Christ, sebelum Masehi, at the Battle of Pydna, Perseus, king of Macedonia, was completely crushed by the armies of Rome. And on this day, perished the empire of Alexander the Great, which had subdued and Hellenized the East 144 years after his death. Dalam bukunya, di buku ketiga, chapter yang ke-10. Pada bulan Juni, pada tanggal 22 Juni 168 sebelum Masehi, di perang Pydna, Perseus, raja dari Makedonia, dengan sempurna dikalahkan oleh tentara Roma. Dan ini terjadi setelah kematian Alexander Agung. Jadi jelas ya, ini sejarawan mencatat setelah Yunani, maka Yunani dikalahkan oleh kerajaan Roma. Kerajaan yang keempat, yang besi-besi itu, kaki dari besi, itu adalah kerajaan Roma. Masih kita lihat pernyataan sejarawan selanjutnya. Edward Gibbon, The History and Decline and Fall of the Roman Empire. The image of gold or silver or brass that might serve to represent the nations and their kings were successively broken by the iron monarchy of Rome. Di volume 3 halaman 634. Ini dia luar biasa sejarawan ini ya. Dia dengan sempurna menggambarkan image atau patung, the image of God, patung emas. Emas ini apa? Babylon tadi ya, silver, Medo-Persia, brass, Yunani, di mana masing-masing dari material itu menggambarkan bangsa masing-masing dengan sukses dihancurkan oleh monarki Roma. Luar biasa. Sejarawan selanjutnya Hippolytus, seorang teologi abad ketiga. Rejoice, blessed Daniel, thou hast not been in error. Already the iron rules. Luar biasa, bersuka, diberkatilah Daniel. Engkau tidak salah, besi telah berkuasa. Jadi ketika abad yang ketiga, memang abad ketiga udah kerajaan Roma ya. Di zaman Yesus juga sudah kerajaan Roma yang berkuasa, dan orang Roma lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi seorang teologi abad ketiga berkata, luar biasa Daniel, perkataanmu benar. Kerajaan besi yaitu Roma telah berkuasa.
luar biasa, sempurna. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui clue-clue atau petunjuk yang diberikan firman Tuhan. Mari kita brief, kita summary sedikit. Kepala dari emas, yaitu kerajaan Babylon. Lengan dan dada dari perak, yaitu kerajaan Medo dan Persia. Perut dari tembaga, yaitu kerajaan Yunani. Kaki dari besi, yaitu kerajaan Roma. Mari kita lanjut teman-teman. Informasi ini sangat bermanfaat bagi kita. Setelah kerajaan besi, maka ada kerajaan terakhir yang akan berkuasa di bumi ini. Ini kerajaan terakhir, ya. Tadi kita lihat ya, semua kerajaan-kerajaan itu jatuh karena ada kerajaan yang mengalahkannya. Cuma ketika kita lihat sejarah, kita menemukan bahwa Roma tidak dikalahkan oleh satu kerajaan manapun. Contoh ya, tadi kepala emas dikalahkan oleh Media Persia. Media Persia dikalahkan oleh Yunani. Yunani dikalahkan oleh Roma. Tetapi kita tidak pernah mendengar, melihat di dalam sejarah bahwa Roma dikalahkan. Atau ada yang pernah mengetahui Roma dikalahkan oleh siapa? Tidak pernah ya. Tetapi kenyataannya Roma tidak pernah dikalahkan oleh satu bangsa manapun, tetapi Roma terbagi menjadi 10 bagian. Berikut ini adalah sisa-sisa dari kerajaan atau kekaisaran Roma yang dilambangkan dengan 10 jari-jari kaki. Ini terbagi dari suku-suku Eropa yang menjadi 10 bangsa besar di Eropa, yaitu Alemani, Burgundians, Franks, Lombard, Anglo-Saxon, Suevi, Visigoth, Heruli, Vandal, Ostrogoth. Alemani itu bangsa Jerman, Burgundians itu Swiss, suku Frank itu Prancis, suku Lombard itu Itali, Anglo-Saxon Inggris, Suevi itu Portugis, Visigoth Spanyol, Heruli, Vandal, Ostrogoth sudah tidak ditemukan lagi di dalam sejarah. Inilah 10 suku-suku Eropa di mana kekaisaran atau kerajaan, di mana kerajaan Roma terpecah menjadi 10 wilayah dari kerajaan-kerajaan ini. Untuk beberapa tahun ya lamanya, bahkan dalam dunia politik saat ini, ada satu desakan-desakan yang sering kita dengarkan. Desakan yang sangat luar biasa untuk menyatukan bangsa-bangsa. Khususnya di wilayah Eropa. Makanya kita kenal ada uang euro. Sebenarnya tujuannya ya supaya nyatu kerajaan ini. Kerajaan yang pecah-pecah ini. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuhan kulihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Jadi mereka akan mengupayakan diri, mengupayakan persatuan dengan kawin ya. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan atau negara-negara Eropa, ini contohnya Ratu Inggris, istrinya atau anaknya kawin dengan siapa, itu dari kerajaan mana di Eropa. Itu sebenarnya adalah upaya-upaya untuk mempersatukan Eropa. Tapi mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Firman Tuhan berkata,
Mereka akan bercampur oleh perkawinan tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Mereka akan tetap terbagi-bagi. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah. Lihat, ini firman Tuhan yang berkata. Luar biasa. Kita seruput air putih dulu. Banyak minum teman-teman ya. Mantap. Oke, teman-teman, kita sekarang ini hidup di zaman 10 jari-jari kaki itu. Kerajaan-kerajaan yang sudah kita sebutkan tadi, Inggris, Jerman, itu kerajaan yang ada di zaman kita. Dan ada kabar baiknya ya, kabar yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi inti dari sharing pada malam hari ini. 10 jari-jari kaki bukanlah kerajaan terakhir yang akan ada di muka bumi ini. Ya, 10 kerajaan itu sebenarnya itu bagian dari Roma ya. Itu adalah Roma, tapi Roma yang terbagi. Dan bukan itu yang menjadi kerajaan terakhir. Kerajaan Roma yang terbagi-bagi itu bukanlah kerajaan yang terakhir yang ada di atas muka bumi ini. Kerajaan yang terakhir yang akan ada di bumi ini adalah Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung, meremukkan besi, meremukkan tembaga, meremukkan tanah liat, meremukkan perak dan emas. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Teman-temanku, di zaman kita ini, nubuatan ini akan terlaksana. Di zaman kita ini, kita akan melihat kegenapan nubuatan ini akan terlaksana. Di zaman kita ini, Yesus Kristus akan datang. Dialah the Rock of Ages, batu zaman, kerajaan batu yang dilihat oleh Nabi Daniel terungkit lepas, lalu datang dengan kecepatan yang sangat luar biasa menimpa jari-jari kaki dari patung itu. Maka ketika batu itu, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, menghantam kaki itu, maka hancurlah kerajaan dunia ini, Babel, Medo Persia, atau setidaknya prinsip-prinsipnya ya yang masih dipegang. Semua kerajaan-kerajaan dunia ini diluluh lantakkan, diratakan menjadi apa? Maka kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa sampai selama. Luar biasa, luar biasa. Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, kata Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Ini backgroundnya ini sengaja, ini background yang luar biasa ini. Saya banyak diberkati dengan gambar ini ya. Ini ya, ini imajinasi manusia ya. Karena Tuhan kita Yesus Kristus akan datang, lalu malaikat terbaiknya akan menyampaikan, lihat, inilah rajamu yang kau nanti-nantikan itu. Dan kita yang percaya, dan mudah-mudahan semua teman-temanku pada malam hari ini yang mendengarkan pekabaran ini, ya kitalah ini yang akan orang-orang di belakang ini. Kalau saya sangat yakin kita di zaman kita inilah kita akan melihat langsung kedatangan Tuhan. Kitalah generasi terakhir yang akan melihat secara langsung kedatangan Tuhan. Jadi tidak semua orang akan meninggal pada waktu Yesus datang, ya. Tidak benar ajaran yang mengatakan semua orang pasti harus mati. Enggak benar. Tidak benar. Ada orang di dalam 1 Korintus pasal 15, ada orang-orang yang masih hidup yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak mengalami kematian, tetapi kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Tentu sanak saudara kita yang sudah meninggal, Tuhan juga akan bangkitkan dan akan bersama-sama dengan kita menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan dibawa ke rumah Bapa di surga. Dan setelah 1000 tahun kita akan datang kembali ke dunia ini, dan di dunia inilah kerajaan batu karang itu, the rock of ages, kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita umat-umatnya akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Luar biasa, happy ending story, keren ya. Semoga kita berbahagia. Saya sangat excited dengan pelajaran ini. Saya sangat excited. Saya berbahagia dengan pelajaran ini. Saya orang jahat. Saya orang berdosa. Tapi saya percaya kepada kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan, yaitu dosa yang tidak mau minta ampun. Dosa yang tidak mau diakui, itulah dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Mau apapun dosa saudara-saudara sekalian, masa lalu kita seram, kacau, sampai kita membayangkannya aja, mengingatnya sampai malu. Darah Yesus cukup untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga kita semua yang mendengar sharing pada malam hari ini akan diselamatkan Tuhan. Dan kalau masih ada urusan kita yang belum selesai, dosa-dosa kita yang masih belum diselesaikan, segera selesaikan pada malam hari ini juga. Pada hari ini juga ketika teman-teman mendengar pekabaran, selesaikan masalahmu. Akui di hadapan Tuhan. 2 ayat terakhir sebelum kita tutup. 1 Yohanes 1:19. Jika kita mengaku dosa kita, maka ialah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yesaya 1:18. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Itu janji Tuhan. Saya bangsat, banyak dosa saya kawan-kawan. Bukan orang-orang baik amat, bukan orang-orang suci amat, tapi saya percaya darah Yesus sanggup untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kita akui, maka Tuhan berjanji Tuhan akan ampuni. Dan pengampunan itu tanpa syarat. Akui, ya tinggalkan juga lah karena pertolongan Tuhan ya. Ya, sekalipun kita jatuh berulang-ulang, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Ini luar biasa. Ini jadi enak sharingnya. Saya teringat juga ada ayat dalam Alkitab, yaitu ular itu akan mematok kaki dari benih dari perempuan itu. Tetapi benih dari perempuan itu, yaitu Yesus Kristus,
Dan ya dan amin tentu anak-anak Tuhan juga yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhannya. Kita juga adalah benih. Ya, kita juga adalah, memang benih itu tunggal, yaitu Yesus. Tapi saya percaya kita juga anak-anak Bapa yang di sorga akan meremukkan kepala ular itu. Jadi kaki ini artinya dipatok pincang kita. Artinya ya banyak dosa-dosa kita. Sering kita jatuh dalam dosa. Tapi teman-teman, selama penebus kita hidup, selama jenderal terbaik kita Yesus Kristus hidup, kita hanya akan jatuh dan pincang. Tapi jangan terus jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Sampai oleh karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, kita meremukkan kepala ular itu. Kita menjadi orang-orang pemenang yang menang mengalahkan dosa-dosa kita. Amin. Kita harus belajar untuk hidup suci. Tetapi bukan karena kita di bawah hukum Taurat. Itu bukan karena di bawah hukum Taurat. Tapi kita nggak boleh menghina dan menyepelekan hukum Taurat. Kita bukan hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu harus bergumul untuk hidup suci. Harus bergumul untuk taat seluruh hukum-hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan. Termasuk hari Sabat. Hukum yang keempat. Semoga kita menjadi hidup suci, manis di hadapan Tuhan, menjadi warga negara yang baik, mengalahkan dosa, dikuduskan, dan siap menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Oke, teman-teman, salam cerdas iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.